Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 24 November 2020. Tema renungan dan saat teduh kita yaitu berjudul Prasangka Baik dan Prasangka Buruk. Prasangka baik dan prasangka buruk. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu menolong kami bagaimana menjalani kehidupan ini secara benar di hadapan Tuhan. Engkau memberikan petunjuk-petunjuk yang sedemikian jelas, maka tugas kami sebagai anak-anak-Mu bagaimana patuh dan taat atas segala petunjuk, perintah, dan tuntunan daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, prasangka baik atau prasangka buruk. Kita tatkala bertemu dengan orang yang segala sesuatu itu selalu berpikirannya negatif. Prasangkanya negatif. Maka kita tidak akan nyaman bergaul dengan orang-orang yang seperti demikian. Karena orang yang berprasangka negatif atau berprasangka yang buruk, yang tidak baik, maka sesungguhnya dia tidak hanya merusak dirinya sendiri, dia juga merusak kehidupan orang lain. Sementara yang namanya relasi, yang namanya hubungan timbal balik, dibutuhkan saling percaya, dibutuhkan saling mendukung, dibutuhkan juga sebuah kehidupan yang saling menopang satu dengan yang lain. Tatkala itu kita tidak miliki, maka relasi tidak pernah akan bisa berjalan dengan baik. Baik itu di dalam hubungan rumah tangga, suami istri, orang tua anak, di dalam hubungan kerja. Tatkala saya banyak bertemu dengan orang-orang yang bisnis, maka unsur belajar mempercayai, sekalipun itu beresiko, maka itu memang harus ditempuh. Tidak ada jalan lain. Sekalipun di dalam rangka mempercayai, tentu ada pertimbangan-pertimbangan objektif terlebih dahulu. Ada penilaian-penilaian masalah kapasitas, integritas, dan juga memenuhi syarat atau tidak. Yang saya katakan tadi, kapasitas, integritas, memenuhi syarat atau tidak, itu tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan prasangka buruk atau pikiran negatif. Itu adalah bentuk kehati-hatian. Kehidupan kita membutuhkan kehati-hatian. Contoh, tatkala Anda berpacaran, ingin mendapatkan jodoh untuk menjadi pasangan hidup, itu bukan prasangka negatif. Anda harus tahu integritasnya, kapasitasnya, kualitasnya, latar belakangnya. Itu bukan masalah berbicara tentang prasangka buruk dan pikiran negatif. Itu namanya kehati-hatian. Kalau yang namanya prasangka buruk atau pikiran negatif, tidak ada alasan Anda untuk berprasangka buruk, tidak ada alasan Anda untuk berpikiran negatif, namun selalu kehidupanmu itu dikuasai oleh pikiran negatif dan prasangka buruk. Maka itu termasuk kategori yang Alkitab katakan itu harus dibuang di dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Ini perintah Allah. Jadi perintah Allah sangat jelas, pikiran-pikiran negatif, prasangka buruk itu tidak seyogianya ada di dalam kehidupan kita, ada di pikiranmu, ada di hatimu, yang kemudian tatkala itu ada di pikiran dan ada di hatimu, itu akan mencuat lewat kata-katamu, lewat tindakanmu. Engkau sulit mempercayai orang, bahkan orang yang terdekat sekalipun, yang punya maksud baik kepada dirimu, yang mencintaimu, yang melindungi menirumu, engkau juga berprasangka buruk dan berpikiran negatif kepada dirinya. Memang ada banyak penyebab mengapa seseorang bisa berprasangka negatif, berpikiran negatif atau berprasangka buruk. Biasanya karena pergaulan atau karena lingkungan. Kalau kita hidup di dalam lingkungan orangnya pikirannya negatif, prasangkanya selalu buruk, lama-lama kita akan menjadi sama dengan orang seperti demikian.
Ada satu pepatah mengatakan bahwa burung yang sama akan bertengger di dahan yang sama. Burung yang sama akan bertengger di dahan yang sama. Jadi tergantung Anda itu bergaul. Kalau Anda bergaul dengan ayam, lama-lama Anda pet-pet-petok. Kalau Anda bergaul dengan kambing, lama-lama suara kambing yang Anda keluarkan. Kalau Anda bergaul dengan ular, lama-lama suaramu mendesis seperti ular. Jadi pergaulan itu berpengaruh. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 1. Apa yang dikatakan? Jangan kita berkumpul dengan pencemooh, dengan orang berdosa dan orang fasik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang malam, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil, dan buahnya selalu akan tumbuh di musimnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan banyak panduan-panduan dalam kehidupan kita. Mari kita sekarang belajar bagaimana mengatasi pikiran negatif. Maka di dalam hatimu harus selalu ada rasa syukur. Karena pikiran negatif salah satunya adalah Anda susah bersyukur. Tatkala melihat orang berhasil, wah jangan-jangan dia mencuri, wah dia jangan-jangan pakai dukun, wah jangan-jangan dia pakai guna-guna, wah jangan-jangan. Maka itu pikiran negatif waktu lihat orang berhasil. Bagaimana mengatasi pikiran negatif? Jauhkan hidup dari bersaing. Hidup bersaing tidak pernah akan membahagiakanmu. Persaingan itu seharusnya tidak dengan orang lain. Tapi engkau bersaing dengan dirimu sendiri, bagaimana engkau hidup menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun dan ke tahun. Maka persaingan yang sesungguhnya adalah dengan dirimu. Jangan dengan orang lain. Miliki rasa syukur. Kemudian, bagaimana mengatasi pikiran negatif? Jangan mencoba untuk merampas atau memiliki hak kepunyaan orang lain yang bukan menjadi kepunyaanmu. Sesungguhnya pikiran negatif, prasangka buruk, biasanya berangkat daripada dosa-dosa keserakahan, dosa-dosa kepemilikan, ingin mengambil sesuatu yang bukan yang ada pada dirimu. Dosa-dosa engkau tidak menghargai anugerah dan berkat Tuhan yang ada di dalam dirimu. Sehingga rasa syukur di dalam dirimu itu menjadi jauh dalam kehidupanmu. Tatkala rasa syukur jauh dari kehidupanmu, engkau sulit untuk memiliki pikiran yang positif. Engkau sulit untuk memiliki prasangka yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, akibat berprasangka buruk itu memiliki dua hal. Satu, merusak dirimu sendiri. Yang kedua, menutup berkat Tuhan atas hidupmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau engkau punya prasangka negatif, pikiran negatif, prasangka yang selalu buruk, engkau merusak dirimu sendiri, merusak juga orang lain, merusak juga lingkungan. Dan engkau juga menutup berkat Tuhan atas hidupmu. Karena sewaktu engkau bisa memiliki apa yang Alkitab katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah awal daripada berkat Allah itu tercurah ke dalam kehidupanmu. Alkitab mengatakan, bukankah berkat Tuhan itu hadir tatkala engkau hidup di dalam kerukunan? Bagian ini juga engkau harus hidup di dalam kerukunan bersama dengan kebenaran firman Allah. Engkau rukun dengan Allah, engkau rukun dengan kebenaran firman Allah, maka Tuhan akan memberkatimu. Sahabat seperjalanan, mulai hari ini katakan, biarlah aku membuang prasangka buruk dan pikiran negatif. Dan firman Tuhan yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8 terjadi dalam kehidupan kami dan menjadi milik kami. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, dan itu menjadi milik kami semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Engkau jamah, engkau sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, masalah, rintangan, dan kesulitan hidup, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa dan mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, milikilah prasangka yang baik, pikiran yang positif, sebagaimana yang tercantum dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.